Enak ya mulainya. Dia mulainya pas aku kayak lagi ngambil duduk gitu, padahal enggak men. Timing enggak. Aku dari tadi duduk, bahkan sejak berjam-jam sebelum video ini direkam aku udah duduk di sini men, udah lengket itu. Tadi cuma acting doang, coba nyesuaiin timing kalau aku seolah-olah baru baru duduk di sini aja. Keren kan? Kayak wah, apaan sih Dal? Aku sebenarnya ada hal yang banyak yang pengen aku ceritain, cuma aku nggak tahu harus cerita satu yang mana dulu atau mulai dari mana. Iya, dulu ngomong sendiri aja jadi konten, aku nggak paham gitu. Tapi ada yang nonton begituan. Kayaknya mau aku doang deh yang nonton gituan. Halo mbak, anakmu masuk YouTube lagi. Enggak. Iya, aku dari kemarin mikir juga ini siapa ya. Ada view, cuma ya mudah-mudahan mereka merasa tidak menyesal ya. Aku ngomong agak panjang kan, beberapa menit hidupnya kuambil untuk diambil untuk nonton video ini. Ya mudah-mudahan aja. Apa ya, yang mana ya, mungkin itu kali ya. Ah nggak deh, jangan yang itu aja. Apaan sih dah, kayak yang banyak bahan aja. Tapi ya mungkin yang itu kali ya, mungkin soal soal Panasir kali. Iya, Panasir tuh di komplekku tuh bapak-bapak itu terkenal banget. Dia sekarang mungkin dari dulu udah kakek kali ya. Iya, jadi ada ceritanya kalau Panasir tuh dulu tuh apa ya, dia pernah tugas gitu, terus selama masa tugasnya dia pernah jatuh gitu ya, yang aku dengar mah begitu. Terus begitu dia pulang, dia kayaknya ada saraf yang terganggu, makanya jadi kayak nggak inget gitu di jalan. Iya, dia jalan-jalan keliling komplek kayak nggak inget gitu. Kayaknya dia inget, cuma emang kayak ada saraf di otaknya yang, atau ya ada saraf yang, jadi dia ngomongnya ngomongnya jadi nggak jelas gitu. Terus kayak kelaku apa ya, perilakunya juga. Tapi nanti aku bahas deh soal itu, soalnya uh, aku mulai ceritanya dari apa ya, dari mulai aku SD. Ya aku SD, aku masih bocah. Ya bocah 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 ya bocah kecil lah, segede gini kalau nggak salah waktu itu aku SD, nggak ada bohong. Waktu SD tuh aku tumbuh, atau ya aku percaya kalau Panasir tuh orang gila di tempatku. Maksudnya dulu aku berpikir seperti itu, soalnya dia udah ngomongnya nggak jelas, nggak lancar, kayak kayak pokoknya. Terus sering nakut-nakutin anak-anak lagi waktu aku SD tuh. Jadi sering, dulu mungkin anak-anak yang tinggal di komplek yang sama denganku juga berpikir kalau Pak Nasir tuh orang gila waktu itu. Agak agak miris sih kalau aku ingat ke situ ya. Tapi anak-anak sering ada, ngerti nggak sih, kalau kalau ketemu orang kayak gitu, mereka sering kayak ada jadi bahan olok-olok anak-anak waktu itu. Terus ada, ya udah diolok-olok, terus Pak Nasirnya kayak marah gitu, terus kayak seolah-olah kayak nakut-nakutin, terus ngejar mereka gitu. Dulu tuh kalau apa ya, mungkin waktu anak-anak SD seangkatan aku waktu itu ngeliat Pak Nasir tuh kayak sosok monster di komplek itu. Padahal kalau aku inget sekarang aneh banget dah, kok Pak Nasir lo sampai takut sih sama Pak Nasir. Kan Pak Nasir orangnya baik ya, maksudnya ya aku dulu aku berpikir seperti itu waktu SD, dan mungkin beberapa teman aku atau beberapa anak komplek yang sama juga berpikir semacam seperti itu. Baru belakangan aku lagi beli seblak gitu, terus Pak Nasir masuk. Pak Nasir datang ke situ, dia kayak beli rokok gitu. Sekarang pendakananku terhadap Pak Nasir tuh udah nggak semonster dulu lagi. Iya, aku katanya kemarin yang denger suaranya kurang jelas, jadi kayaknya kudu kudu antah apa ya, kudu agak deketan atau suaranya lebih keras. Oke. Jadi sekarang aku ngeliat Pak Nasir tuh tidak semonster waktu aku SD ngeliat Pak Nasir gitu.
Ya satu emang sekarang aku udah lulus dari SD, ya obvious lah ya, masa berewokan gini masih di SD, nggak mungkin. Ya, yang selanjutnya mungkin karena pendewasaan. Dulu aku ngelihat Pak Nasir sebagai sosok monster, sebagai sosok orang dalam tanda kutip gila ya. Soalnya dulu aku mikirnya gitu, Pak Nasir kayaknya ada yang salah dengan di otaknya kayak gitu. Kok udah tua gitu dia kelihatan keluyuran gitu aja di komplek, terus kerjanya cuma ngerokok, terus gangguin anak-anak kayak gitu. Aku mikirnya ada yang salah dengan orang ini. Tapi kemarin pas aku ketemu Pak Nasir, aku ngerasa baik-baik saja dengan Pak Nasir. Aku ngerasa kayak ya bisa bercanda, bisa, sebenarnya Pak Nasir tuh baik, maksudnya nggak ada yang salah. Apa ya, nggak, kayaknya nggak ada yang salah juga selain selain dia yang kesulitan bicara. Ya mungkin karena komunikasi juga ya, jadi nggak ada komunikasi, orang juga mikirnya, waktu itu aku mikirnya ini aku mikir mikir Pak Nasir seperti itu mungkin karena nggak bisa komunikasi. Belakangan aku baik-baik saja, maksudnya bisa bercanda, bisa ramah tamah. Ya maksudnya ramah tamah, bisa bisa saling sapa gitu. Nggak kayak kecil, aku kalau ketemu Pak Nasir pasti lari. Soalnya oke deh, dari Pak Nasir kita pindah ceritanya. Itu cerita pertama. Oke. Kenapa kenapa tiba-tiba lu pindah dari cerita Pak Nasir yang seperti itu? Soalnya ending ceritanya nggak di situ. Pak Nasir tuh, aku lewat cerita Pak Nasir barusan, aku pengen ngasih apa ya, eh, foregrounding. Aku mau ngasih foreground soal gimana gimana dulu aku melihat dunia dan gimana sekarang aku melihat dunia. Kita pindah ceritanya ke kakekku sendiri, Bapak Endang Sukanda, Letkol Purnawirawan, ya itu kalau nggak salah. Eh, dari cerita yang ku dengar soal apa ya, soal kakekku, beliau tuh orangnya gagah, gagah banget gitu. Itu aku dengar dari kayak dari paman, dari orang, dari ayah ibuku sendiri bilangnya begitu. Dulu kakekku orangnya gagah banget ya. Beliau, tapi kegagahan itu nggak di masa aku sekolah dulu, mungkin di waktu yang sama, waktu SD gitu, waktu sering aku dikejar-kejar Pak Nasir. Duh, ya dikejar-kejar Pak Nasir. Dulu aku ngeliat kakekku nggak, bukan sebagai sosok yang gagah atau sosok yang dihormati seperti orang-orang lihat gitu. Ya mungkin karena dulu aku masih kecil, tapi emang ceritanya soal itu. Aku ngelihat kakekku sebagai seorang pensiunan, seorang sakit, beliau stroke sebelum 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 akhir hayatnya, dan kerjanya nongkrong di teras atau di teras atau di ruang tamu sambil, kalau nggak nonton TV ya main catur, atau main remi, main kartu dengan cucu-cucunya. Ada aku dan sepupuku yang sering yang di situ. Makanya tiap kali ada orang yang cerita soal kakekku yang gagah di masa jayanya, aku nggak pernah bisa relate. Ya aku ingat soal kakekku, yaitu beliau tuh stroke, beliau tuh, kakekku tuh aneh men. Nggak, maksudnya aman, nenekku juga aneh sih sebenarnya. Dulu aku aneh banget ngeliat, ya ngeliat ngeliat beliau itu. Kayak aku, ini ingatan terkuat aku soal kakekku tuh, aku tuh sering nemenin kakekku main catur di teras. Asli itu bocah SD main catur man. Kayak nggak ada mainan lain yang lebih seru aja. Emang nggak ada zaman itu. Kayaknya dulu hal hal yang paling seru yang pernah aku lakuin kalau nggak baca buku ya itu nemenin kakekku main catur, kalau nggak nemenin nenekku main remi kayak gitu. Tapi dari situ kayak main caturnya juga beliau aneh men, aneh banget. Eh, bisa bayangin nggak lu lagi main catur ya sama kakek-kakek stroke lagi, terus dia main caturnya tuh nggak main catur yang san yang santun gitu, yang ya main nggak, dia mainnya tuh sambil melotot, sambil tunjuk-tunjuk, kadang sambil sambil kayak menggerutu gitu, kayak kayak gitu, aneh banget anjir. Kok main catur harus sambil gitu ya, padahal aku lihat orang-orang lain main catur, atau yang aku lihat di TV tuh, dulu di TV orang main catur tuh santai gitu. Baru belakangan aku ngerti kalau sebenarnya main catur
tuh kalau di luar turnamen resmi di catur tuh ada yang istilahnya trash talking, men. Iya, trash talking. Itu kayak menjelek-jelekan lawan, apa ya, kayak kayak nyerang mental lawan gitu dengan ngejelek-jelekin dia. Kadang sampai personal gitu. Kalau kalau di turnamen tidak resmi itu, atau di turnamen atau di luar turnamen kayak main catur di, apa ya, kayak di pangkalan ojek, itu kadang masih sering terjadi kayak gitu trash talking. Tapi kayaknya orang kita tidak terbiasa dengan konsep trash talking. Tapi nggak tahu, kakekku tuh kalau main catur dia sambil trash talking, men. Trash talkingnya tuh lincah banget aja. Aduh aja, padahal mulutnya gagu gitu aja, aneh. Dan aku ngadepin apa ya, ngadepin kakekku yang begitu, aku main catur ya maksudnya ya biasa aja gitu. Oke, oke. Itu, apa ya, mungkin mungkin dari situ ya, mungkin dari situ kali ya, kenapa aku di umurku yang sekarang, aku tiap kali ngadepin orang marah, orang marah-marah gitu, kayak sampai nunjuk-nunjuk, sampai teriak-teriak gitu, aku bisa pasang muka, oke, okay, sure, oke, okay, have a nice day. Oke, okay, good for you. Maksudnya aku nggak yang, apa ya, buat apa, aku nggak ngeladenin, aku bahkan tidak, secara emosional aku bahkan tidak tergores sedikit pun gara-gara orang melakukan itu. Mungkin karena sejak kecil sudah terbiasa menghadapi hal semacam itu, kayak dibentak-bentak, kayak ditunjuk-tunjuk, diteriakin kayak gitu. Aku udah bagian dari mainan aku sejak kecil aja. Jadi aku kalau ngelihat ada yang begitu di pinggir jalan atau di mana gitu, kayak banyak kan sekarang kayak di video-video kayak, ya di WhatsApp atau di mana lah, atau jadi memes juga yang gitu, kok nggak ngerasa tergores sedikit pun. At some point mungkin itu jadi satu, apa ya, jadi satu jadi satu pelajaran yang aku syukurin, karena aku terbiasa dibentak-bentak sejak sejak kecil. Bukan cara mainan doang aku sampai dibentak-bentak gitu, tapi ya udah terbiasa, jadi ngadepin orang yang ngebentak-bentak aku kayak, malah di titik itu aku selalu bilang ke diriku sendiri, semakin semakin kakekku ini makin keras gitu ya, apa ya, trash talkingnya, aku harus makin mikir. Iya, jadi kayak kayak malah, apa ya, malah eh secara facial expression aku lempeng, tapi di, apa sih, di balik itu bakal ada ada otak yang bekerja dengan aktif ya. Semakin dibentak lo harus makin pintar, aku selalu mikirnya gitu. Semakin orang ngomong, apa ya, semakin orang ngomong banyak, semakin orang ngomong teriak-teriak di depan muka lo nggak perlu teriak balik, lo cuma butuh satu one small step kecil aja yang presisi di satu tempat yang presisi gitu, untuk bikin orang itu diem. Soalnya itu yang aku lakuin selama main dengan kakekku. Dia kalau udah checkmate diem, udah ya, ulangin lagi ya, mau mau masih mau main atau gimana. Aku biasanya gitu kalau, ya aku ngadepin kakekku kalau udah trash talking gitu, kalau udah checkmate, udah dia juga diem ya kan, catur soal itu ya, nggak usah lah, kalau gamenya udah selesai nggak usah lah, lu masih bentak-bentak juga, gamenya udah beres kok, aku yang menang kayak gitu. Kalau nggak, dan nyebelinnya tuh kalau kalau kakekku yang menang, men. Kalau kakekku yang menang, dia udah menang, trash talkingnya masih jalan, kampret emang. Kayak nyombong gitu, parah emang tuh orang. Menang ya, iya aku tahu menang, ya udah. Iya, iya, udah menang, udah paham. Tapi ya, itu yang ngelatih aku untuk, apa ya, itu yang ngelatih aku jadi jadi seperti ini kalau ngadepin orang. Nggak sekali dua kali sih aku harus ngadepin orang marah, tapi ya cara aku ngadepin orang marah mungkin seperti itu, sedingin itu kalau aku bilang, karena emang terbiasa seperti itu. Dan itu juga yang, apa, yang membuat aku jadi aneh nggak sih, kalau kayak sekarang kan orang-orang pada main kayak Genshin kayak gitu, atau yang kemarin Pokemon Unite, atau main kayak game-game MOBA kayak gitu, atau game-game yang sekarang lagi hits gitu ya. Kenapa aku nggak tertarik dengan game semacam itu? Soalnya ya aku tidak tumbuh dan dan besar dengan game, dengan hal semacam itu. Ya mungkin banyakkan orang juga tidak seperti itu, tapi aku tidak merasa ada, apa ya, keterikatan emosional terhadap game yang sekarang marak dimainkan oleh orang-orang.
game yang aku mainin tuh malah kayak Magic the Gathering kayak gitu, atau ya catur aku masih main sih kadang-kadang, masih ada aku install. Game yang aku install di HP sekarang ya itu catur, Magic the Gathering, sama sama game rhythm gitu. Soalnya ya masa kecil aku dibangun berdasarkan game semacam itu. Kayak main Magic kan itu main kartu kan. Waktu waktu di umur waktu SD juga mainan aku dengan nenekku atau dengan kakekku juga main kartu kayak gitu. Ngerti kan maksudnya? Itu caraku untuk bisa apa ya, bisa selain selain bisa merasakan kembali masa kanak-kanak itu di masa dewasa sekarang ini, aku juga masih dengan terus memainkan game yang sama atau game yang sejenis seperti itu, aku juga bisa merasakan kalau kakek nenekku tuh masih ada kayak gitu, kayak kayak masih masih ya masih ada keterikatan emosional di game semacam itu. Makanya aku kalau main Magic kadang nggak apa ya, nggak, udah otomatis gitu, udah nggak harus dipikir, udah nggak harus disuruh kayak oh iya ini gini gini terus gini gini. Atau main game kartu, sekarang dulu aku main Yu-Gi-Oh sih, tapi Yu-Gi-Oh belakangan ya metanya tidak sehat jadi aku beralih ke Magic. Gak ngerti man, Yu-Gi-Oh sekarang semuanya OTK men, kalau nggak OTK lu di OTK lawan udah nggak berasa main, nggak paham. Udah main Magic, dengan gitu aku ngerasa nggak bener-bener nggak bener-bener kehilangan mereka seperti itu. Iya, dan kakekku pun ya dulu aku ngerasa aneh banget gitu. Iya, aku ngabisin masa apa ya, masa SD atau sampai SMP aku kayaknya nemenin, kayaknya kalau nggak belajar di sekolah, main dengan temen ya itu nemenin 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 dua orang lansia itu. Ya entah main apa lah gitu, soalnya ya ya gitu. Sampai ya makin kesininya udah mereka nggak ada, aku nemuin kayak circle-nya buat buat game-game tersebut gitu, terus aku juga ngerasa kerasan di situ. Jadi ya begitu, ada lewat apa ya, dengan aku main game kartu atau game strategi kayak gitu, game kartu strategi semacam itu, ada kenangan yang berusaha aku hidupi kembali. Dan kalau dilihat dari sudut pandang kakek nenekku ya, ini belakangan belakangan sih aku sadarnya, kayak mereka tuh ngabisin masa hidupnya kayak buat tugas, kayak mereka kayak buat tugas, buat kerja. Jadi di masa pensiunnya mereka memutuskan untuk main dengan cucu-cucunya seperti itu. Kayak dulu aku ngerasa, dulu dulu apa sih, gambaran aku soal kakek dan nenek adalah orang-orang yang ngasuh, emang ngasuh, emang aku diasuhnya oleh sosok itu. Padahal kan nggak selalu begitu ya, maksudnya ada juga kan kakek apa ya, sosok kakek dan nenek yang nggak ngasuh, yang malah nggak bisa nemuin cucu juga ada kan, kakek dan nenek yang seperti itu, atau yang hubungannya tidak sebaik itu juga ada. Tapi buatku kakek dan nenek ya sosok yang ngasuh. Dan itu juga yang menjadikan pilihan game yang kumainkan di masa sekarang juga terpengaruhnya salah satunya oleh karena itu. Dan kalau disambungin dengan cerita Pak Nasir di awal, di masa sekarang ini ya aku yang udah seperti ini, sekarang kayaknya aku bisa ngerti kalau Pak Nasir tuh sebenarnya dulu yang aku pikir sebagai orang gila tuh sebenarnya nggak gila men. Pak Nasir tuh sangat sehat. Pak Nasir tuh justru lebih sehat dari, iya, Pak Nasir tuh justru sehat banget. Soalnya ini hal yang gak aku tangkap dulu waktu SD, dengan cara dia ngejar anak-anak yang main di komplek, dengan cara dia nakut-nakutin anak-anak yang ada di komplek, mungkin sebenarnya dia sedang menikmati masa pensiunnya. Iya, sama kayak kakek dan nenekku yang ngebully cucunya main game kayak gitu anjir. Yang dibully dong. Iya bener, aku main catur dibully parah. Sampai sekarang aku tiap kali main catur ya, bukan main catur yang di PC atau yang di handphone ya, aku masih ada PTSD dibulinya anjir.
Iya aku masih inget, aduh anjir, move ini sial aku inget. Kalau main catur di papan gitu aku sebenarnya menghindari, soalnya ada sisa-sisa kenangan buruk di situ di mana aku dibully. Iya tapi ya aku main caturnya sekarang online. Gak mau aku main catur papan, nggak ada kenangan buruk yang mencoba. Iya men, dibully sama kakek-kakek stroke tuh men, makin dipikir gimana pun ya, walaupun aku masih SD ada, ya waktu itu masih masih bocah, ada itu loh, ada, aduh anjir aing dibully. Dulu aku udah ngerti menang kalah soalnya, dan dulu aku jengkel banget, walaupun secara apa ya, secara aku tidak menunjukkan kejengkelan itu mungkin secara facial expression, tapi aku ngerasa jengkel juga kalau kalau keseringan kalah kayak gitu. Tapi ya itu mungkin waktu itu, waktu dibully itu sebenarnya kakek dan nenekku tuh sedang menikmati masa pensiunnya to its fullest gitu. Ya mereka sedang benar-benar menikmati masa pensiunnya yang seperti itu. Ya banyak yang gak aku pahamin bahkan sampai sekarang ya. Kayak aku tahu aku belum apa ya, belum di usianya untuk paham apa yang mereka rasakan saat itu, tapi seenggaknya aku bisa menebak-nebak, dan kalaupun tebakan apa ya, dan kalaupun enggak ya aku bisa mendoakan kalau mudah-mudahan masa pensiun mereka 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 habiskan dengan bahagia, dengan menyenangkan gitu. Aku harap mereka senang waktu itu main dengan gue ya, walaupun aku cranky banget kalau udah kalah, atau ya aku juga mainnya dulu nggak bagus-bagus banget, tapi mudah-mudahan aku bisa nemenin masa pensiun mereka yang seperti itu. Soalnya mungkin itu yang sudah mereka apa ya, itu yang sudah mereka usahakan selama berpuluh-puluh tahun kerja. Iya, setelah berpuluhan tahun kerja mungkin masa pensiun seperti itu yang mereka coba coba wujudkan, dan mudah-mudahan aku tidak mengecewakan mereka di situ. Iya, Pak Nasir juga begitu. Sekarang aku masih sering ketemu Pak Nasir di komplek. Iya, kadang juga dia kelihatan kayak di warung kelihatan ngedut bareng gitu dengan anak-anak yang mungkin waktu SD-nya mereka pernah dikejar-kejar Pak Nasir. Tapi Pak Nasir sekarang aku bisa ngelihat dia nggak 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 kayak dulu aku takut terus, iya terus aku dulu kalau waktu SD ngeliat Pak Nasir takut terus langsung lari gitu, sekarang enggak. Sekarang ya ada Pak Nasir ya aku sapa, aku apa ya, aku sapa, aku tanya terus ya gitu, nggak lari lagi. Dan mungkin juga itu kali ya kenapa aku bisa stick dengan game kayak game kartu strategi kayak Magic Gathering kayak gitu. Soalnya jujur itu game nggak manusiawi anjir. Iya mending jangan lu main game kayak gitu, ngapain nguras energi, satu capek mikir, yang kedua nguras apa ya, waktu lama pula mainnya. Tapi ya mungkin aku bersyukur dulu aku apa ya, dengan main game seperti itu aku juga bisa sekalian bersyukur dulu pernah ngabisin waktu, ngabisin masa kecilku bareng kakek dan nenekku waktu itu. Iya, aneh banget ya, maksudnya nggak aneh, aku tiap kali pikir gitu aneh banget, maksudnya anjir main udah setua ini lu baru kepikiran kayak gitu, maksudnya ya orang-orangnya juga udah nggak ada, tapi ya aku mikir gitu mungkin karena dari kemarin aku yang salah lagi Magic Gathering kali ya di, ya di HP aku nemu itu. Thank you ya buat Seno, thank you no udah ngasih tahu gimana caranya supaya MTG Arena bisa diinstal di HP aja. Ya selama selama main gitu ya aku jadi keinget lagi masa itu. Ya mungkin karena itu ya. Ya udah deh, kayaknya aku baper juga sih, kayak maksudnya iya nostalgic banget ya, aku juga kadang rada berkaca-kaca juga bercerita soal itu. Apalagi kalau inget kayak iya dulu, dulu tuh hal semacam itu sepele men, aku ngerasa kayak iya main main catur di teras kayak gitu tuh ya, aku pikir itu hal yang sudah lumrah, ternyata enggak.
ternyata kalau dilihat dari sudut pandang kakek dan nenekku waktu itu hal yang mereka mereka upayakan puluhan tahun supaya sampai ke titik itu, supaya bisa main dengan cucu-cucunya seperti itu. Mereka harus menunggu, bahkan bekerja selama puluhan tahun untuk sampai di situ. Iya ya, terus aku masih aja dulu mungkin ada, iya mungkin aku dulu jadi anak yang nyebelin juga, atau mungkin dulu aku ya banyak lah, tapi mudah-mudahan sih, mudah-mudahan mereka waktu itu bahagia, maksudnya ya mudah-mudahan mereka seneng lah waktu itu. Sama aku juga baru apa ya, baru 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 ngeh, baru baru sadar soal itu sekarang gitu. Oh iya, itu ternyata precious ya Dal. Ya itu ngebangun ngebangun mental lu sekarang ya Dal. Iya, tanda syukur kali itu ya. Iya bener, aku kasih judul itu aja video ini ya, tanda syukur. Atau enggak deh, biar aneh nyelamnya aku kasih judul apa ya, nggak tahu deh, aku kayaknya kasih judul lain deh, something about Pak Nasir aja deh. Iya, yeah. Tadi openingnya soal Pak Nasir, ya udah deh, videonya aku tutup ya, thank you.